Shalom saudara, kita mengikuti ABAM episode 784 dari wanita usia 36 tahun PNS, S2, satu putri umur 9 tahun Jakarta Timur. Puji Tuhan sudah mengikuti dan sangat terberkati dengan pelayanan Pak Eras, keluarga dan tim. Ingin mengucapkan terima kasih Tuhan untuk kehadiran Bapak dan keluarga dan tim pelayanan selama ini. Saya terus semuanya dan makin diberkati Pak. Ingin menanyakan khususnya untuk anak-anak muda zaman sekarang. Mengapa ya? Maaf, kita Kristen dilarang pindah agama dikarenakan jodoh, naik jabatan dan hal lain. Padahal katanya orang kan untuk agama ini kehendak bebas. Dan kemana jika ingin menelpon untuk melakukan pelayanan ya Pak? Karena saya belum ditelepon tim seperti Pak. Mengapa maaf? Dikarenakan jodoh naik jabatan. Mengapa Kristen dilarang pindah agama? Loh, begini loh, jangankan pindah agama, tidak pindah agama, tapi hidup di dalam dosa. Itu juga sudah tidak boleh, apalagi pindah agama. Tetap menjadi Kristen, tapi tidak hidup dalam kekudusan saja salah, apalagi pindah agama. Tapi dia minta dikonseling, maksudnya apa? Tolong dihubungi ya. Dari wanita usia 39 tahun, 2 anak, umur 3,5 dan 2 tahun di Surabaya. Salam Pak Eras, saya menikah tahun 2019. Mohon maaf Pak, saya benar-benar butuh konseling untuk rumah tangga saya. Sejak tahun pertama pernikahan, suami saya sudah sering selingkuh. Bahkan waktu dia menganggur dan tidak bisa memberi nafkah saya dan anak, dia masih bisa selingkuh. Selain selingkuh, dia itu suka main uang sampai hutang menggunung dan saya bantu menyelesaikan. Saat ini posisi kami pisah rumah Pak, karena saking sudah tidak kuatnya saya usir dia dari rumah. Anak-anak ikut saya. Di tengah pisah rumah ini, saya masih mendapati dia chat dengan wanita-wanita. Kebetulan dia tidak tahu kalau foto yang tersimpan di HP saya, di HP-nya sudah saya setting, bisa share melalui Google Foto sejak dulu. Jadi saya bisa tahu dia masuk komen perempuan. Padahal Pak, uang nafkah yang sekarang diberikan dia tidak cukup untuk anak-anak. Maka dari itu selain bekerja di kantor, saya harus cari usaha sampingan. Ini suami umur 40-an ini. Jujur saya sudah lelah dengan dia Pak. Saya merasa sudah bantu dan terima dia dengan segala kesalahan. Sampai dia berzina pun, dulu saya masih mau menerima dia karena posisinya waktu itu saya hamil. Dan saya kasihan kalau anak saya lahir sampai tidak ada bapaknya. Untuk karakter keseharian dia tidak kasar sama sekali dan sayang dengan anak-anaknya. Namun sifat suka bohong, main uang dan perempuan ini yang saya sakit sekali untuk menerimanya. Saya butuh nasihat Pak, karena sekarang saya hanya bisa berdoa dekat sama Tuhan sambil sibuk merintis usaha sampingan. Yang saya belum tahu bisa berhasil tidak. Aduh tolonglah. Ini pria-pria seperti ini gak takut ya ada Tuhan ya. Kasihan ya. Begini nak. Usiamu belum 40 tahun ya. Kamu cari Tuhan bersama saya, doa pagi, mendengarkan khotbah-khotbah di Truth ID. Kamu cari Tuhan lalu pasrah. Hari esok kamu tidak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi lewati dari hari ke hari, dari hari ke hari. Pasti kamu bisa melewatinya. Dan suamimu, jangan kau pikirkan dulu. Ya, dia akan menuai apa yang dia tabur, tapi itu mengerikan. Bagaimanapun dia ayah dari anak-anakmu. Kamu berdoa agar dia bertobat dan menyerahkannya dalam tangan Tuhan. Jangan memberalakan masalah ini. Seakan-akan gak ada masalah. Nikmati Tuhan. Agar suasana sukacita, kegirangan, hadirat Tuhan dan atmosfer kerajaan Allah turun dalam keluargamu. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Ya, Roh Kudus nanti akan tolong pimpin kamu apa yang harus kamu lakukan. Selain dari apa yang saya nasihatkan. Ya, Tuhan memberkati. Dari pria usia 46 tahun,
Pak Era, saya mau bertanya, sudah 3 kali langsung saya dengar pendeta di tempat saya menjustis mengenai khotbah Bapak dengan mengatakan sesat dan lain-lain. Apakah perlu saya jawab atau diam saja, Pak? Kadang agak panas sedikit. Terima kasih, Pak. Mungkin kamu berdoa dulu, minta petunjuk Tuhan. Lalu apa alasan dia mengatakan saya sesat, kamu tanya. Kalau dia berkata, Erastus bilang Yesus bukan Tuhan misalnya. Kau bilang itu hoax, Pak. Erastus berkata Yesus bukan Allah, itu juga hoax. Bapak ikuti itu ceramahnya. Oh, saya sudah ikuti, bohong. Banyak orang berkata, saya sudah dengar, saya tahu bohong. Saya udah dengar ceramahnya, dia sesat, dia bohong. Kalau dia ikuti, pasti dia tahu. Kalau dia berkata, Erastus itu tidak percaya juru selamat, itu khotbah yang dipotong, dan itu jahat sekali. Beri penjelasan begitu. Kalau sampai dia tidak mau mengerti, ya sudah. Tapi ingatkan, kasihan ya. Kasihan. Ya kasihan. Kamu bisa ingatkan dia. Terima kasih untuk dukungannya, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 43 tahun, selalu minta doa, Pak Pendeta, anak saya berkebutuhan khusus autism. Saya supaya sembuh lancar bisa bicara. Meski saya hanya seorang diri yang urus anak saya dengan ekonomi pas-pasan. Suami tidak kerja, pulang ke Medan dan tidak mau tolong. Didoakan supaya dijamah Tuhan mau bertobat. Kerja, amin, minta didoakan. Aduh ibu, kasihan. Elohim Yahweh, Bapak di surga. Dalam nama Yesus Kristus aku menyerahkan anakmu ini. Buka jalan, Bapak. Aku mohon pertolonganmu untuk wanita ini dan anaknya. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Dari pria usia 52 tahun. Salam, Pak, kami jemaat MAG Mall Arta Gading. Sejak pandemi lalu kami punya satu anak perempuan usia 13 tahun. Sebab baby sudah kami kenalkan Yesus. Karena maminya dulu guru sekolah minggu, jadi umur 1 bulan sudah diajak sekolah minggu sambil maminya ngajar sekolah minggu. Saat ini ikut remaja di MAG. Dan tanggal 11 September lalu dia minta datang 3 kali ibadah remaja. Karena ada acara apa gitu di 3 kali ibadah tersebut. Tentu kami sangat mendukung untuk putri kami dapat bertumbuh dalam Tuhan melalui komunitas remaja GSKI MAG ini. Putri kami juga ikut dengan dengar Abam. Jika kami sedang putar YouTube, Abam pernah dia 1 kali bertanya di Abam tentang ayat yang mengatur bahwa wanita tidak boleh dan perhiasan, tidak boleh dandan, perhiasan, mengajar di mimbar, dan Bapak sudah menjawabnya. Kami terus belajar dan berusaha untuk dapat jadi contoh teladan Kristus bagi putri kami. Mengingat sangat memprihatinkan pergaulan remaja-remaja zaman ini. Untuk itu kami, saya dan istri terus ikuti khotbah-khotbah Pak Eras untuk dapat hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, dan menyenangkan hati Tuhan. Oh ya Pak, saya juga mengapresiasi mahasiswa STTE, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene, karena sangat sopan-sopan. Beberapa kali saya berpapasan dengan mereka dan mereka selalu humble, memberi salam ataupun bertemu di toilet. Mereka juga sangat respect dengan orang yang lebih tua. Saya juga pernah dibantu oleh salah satu jemaat Bapak yang selalu duduk paling depan di ibadah raya di pagi onsite. Saat itu pertama kali ibadah doa pagi onsite diadakan. Kartu tol saya tidak terbaca di gerbang tol Tomang. Mobil Bapak tersebut pas di gerbang samping saya dan beliau turun lalu ngetap kartu tolnya bagi saya. Dan tidak mau diganti uangnya. Saya lupa namanya bapak-bapak dengan potongan rambut pelontos gundul. Pasti Bapak kenal dengan bapak tersebut. Banyak yang gundul ini. Yang depan tinggi itu ya. Luar biasa mahasiswa-mahasiswa dan jemaat Bapak
betul-betul melakukan firman. Oh ya Pak, saya mau tanya, sehubungan dengan seminar Logos, saya ikuti memang masuk akal dan betul-betul ayat-ayat tertulis demikian. Tapi saya belum paham, jika Yesus betul-betul manusia saat di bumi ini, bagaimana ya kok bisa puasa 40 hari? Katakanlah tetap minum, hanya tidak makan. Berat sekali loh Pak. Saya beberapa kali puasa stop makan Rabu malam dan buka puasa Sabtu pagi dengan bubur ayam. GSKI, kebun jeruk itu sudah keliengan. Bagaimana rasanya 40 hari puasa Pak? Maaf Pak, saya tidak maksud apa-apa dengan tanya ini karena bingung. Kok alasannya aneh? Begini, puasa 40 hari itu kan tidak jelas bentuk puasanya, apakah makan sekali atau tidak sama sekali ya. Puasa 40 hari ya gitu ya. Apakah minum? Tapi yang jelas Tuhan Yesus tidak makan seperti biasa, itu yang jelas. Puasa Esther ada puasa jenis apa ada ya. Jadi jenis puasa yang Yesus lakukan itu apa, tapi yang jelas di dalam puasa yang penting bukan tidak makannya, tapi merendahkan diri di hadapan Allah untuk pemenuhan kebutuhan rohani. Itu maksudnya. Jadi Yesus pasti bisa. Dan dari apa yang pernah saya dengar, ada orang-orang yang puasa 40 hari, tidak makan, hanya minum. Bisa hidup. Ya memang jadi kayak tulang itu, dibungkus kulit. Tapi bisa, bukan tidak. Ya, oke, saya kira itu jawaban saya. Mantap ya Pak, maju terus, senang Bapak anggota keluarga kami. Pria 60 tahun menikah di Blitar. Pak Eras, saya dulu tanggal 18 Agustus mengirim pertanyaan kepada Bapak, tapi saya belum ada jawaban pertanyaan saya. Kalau ada orang pernah bersaksi yang katanya pernah melihat neraka, pada neraka itu ada kalau dunia ini sudah kiamat. Yang di bumi ini sekarang, ini kelak akan di lautan api yang disebut neraka. Mohon penjelasannya. Oke. Semoga Bapak sehat selalu. Terima kasih. Jadi yang disebut neraka sebenarnya ini limnetopuros. Ini lautan api atau danau api. Tapi kok orang bisa melihat Pak, kalau itu belum ada. Bisa saja kejadian yang akan terjadi nanti dilihat sekarang. Jadi penglihatan tidak selalu harus menunjuk kejadian yang sudah ada. Daniel mendapatkan penglihatan kan peristiwa yang akan terjadi. Bukan sedang atau sudah terjadi. Tuhan memberkati. Adapun mengenai pertanyaan selalu sih, staf saya itu berusaha untuk tertib. Jangan ada pertanyaan yang tidak dijawab. Bahkan pertanyaan yang kata-katanya kasar pun juga sampai ke meja saya. Saya juga tidak mau diseleksi terus dibuang, wah ini nggak sopan. Saya mau semua sampai di meja saya. Yang paling kasar maki-maki saya pun juga. Oke. Saya pria 58 tahun menikah Jayapura. Saya tidak ada pertanyaan tapi saya men-share video di atas yang saya temukan di TikTok yang isinya sedang membahas ajaran Pak Eras dan Eric Chang. Di mana salah seorang mengatakan bahwa Pak Eras tidak jujur. Saya sebagai pecinta suara kebenaran yang selama lebih kurang 5 tahun mengikuti pengajaran dari Pak Eras, merasa tidak enak mendengar Pak Eras dikatakan tidak jujur. Kalau pengajaran saya bisa bersentuhan, beririsan dengan Pak Eric Chang, sangat mungkin pandangan saya dengan pandangan Eric Chang itu sama atau mirip. Sangat mungkin karena ayatnya sama dan kita memiliki perspektif yang sama. Jadi bukan satu hal yang tidak mungkin. Gara-gara ini saya juga mulai melihat bukunya Eric Chang lebih dalam. Macam apa itu? Dan saya juga mendapat inspirasi dari buku Eric Chang. Tapi untuk plagiat ya tidak mungkin. Karena buku saya soal kenosis misalnya, itu di Ternutin, ya, Turnitin maksud saya, dicek plagiasinya. Itu kalau nggak salah tidak sampai 3 atau 4%. Kecuali ada ayat Alkitab. Jadi buku-buku yang saya tulis juga terus diturnitin maksudnya ya. Cek plagiasi.
Jadi kalau itu ada plagiasinya ya ketahuan. Dan kalau ada potongan yang sama dengan Eric Cheng ya udah pasti ya. Karena kita punya pandangan sama. Sebelum ada buku Eric Cheng barangkali 15-10 tahun yang lalu, saya juga sudah punya pandangan Yesus tidak sejajar dengan Allah. Tapi saya belum memahami monoteisme seperti yang saya kenali sekarang. Nah kalau Bapak melihat khotbah saya, seminar saya, ya coba diperiksa apakah ada plagiasi atau tidak. Ya orang begitu ya, saya nggak ngerti kenapa orang begitu ya. Bahkan banyak tuduhan-tuduhan yang sangat jauh tidak beralasan. Seperti saya tidak mengaku Yesus juru selamat. Ya bisa dicek nanti. Oke. Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan. Jadi bukan tidak mungkin kalau tulisan saya memiliki kesamaan dengan buku-buku lain, bukan hanya Eric Cheng, tapi juga pandangan yang lain. Dan bukunya Eric Cheng harus diakui bagus dan banyak menginspirasi saya juga. Lalu apakah ada plagiasi? Nanti kita lihat buku yang saya tulis dan ceramah yang saya sampaikan. Kita lihat saja. Seperti maaf begini. Apakah buku Eric Cheng membahas ayat per ayat dari bahasa aslinya? Coba perhatikan. Saya melihat bukunya Eric Cheng, wah ini ya bagus. Tetapi untuk mendalami ayat per ayat, tentu rasanya hanya saya. Kalaupun ada buku lain saya belum melihat. Karena yang saya tulis itu langsung saya lihat dari referensi buku, dari leksikon, bukan dari buku orang. Ya, kalau saya membahas Filipi misalnya, dari ayat 5, 6, 7 itu seluruh ayat saya tulis. Baru per ayat, per kata. Apakah ada buku yang menulis begitu? Apakah Eric Cheng tulis begitu? Bisa bertemu kata arpakmos misalnya. Rupanya Eric Cheng menulis juga arpakmos. Tapi seluruh ayat di dalam Filipi 2, 5-7 tidak. Tapi tidak apa-apa ya. Saya kenal bukunya Eric Cheng saya punya ya. Tentu buku-buku lain juga saya baca ya. PDAG dan lain sebagainya tentu menjadi referensi. Dan di dalam dunia akademis bukan satu hal yang salah kita menjadikan buku itu anchor atau referensi. Nah, nanti kita buktikan saja di dalam isi ceramah dan itu. Isi ceramah dan buku saya ya. Tapi buku saya mengenai kenosis sudah akan terbit hari-hari ini, saudara. Dan nanti bisa dilihat apakah ada plagiasi di situ. Ya. Saya nggak ngerti itu ada anak-anak muda yang sangat tidak sopan itu ya. Nggak ngerti saya. Mungkin begini juga saya jawab. Buku saya sekarang sudah 230 judul. 320 judul. Nah pikirkan ya, seorang bisa menulis 320 judul. Apakah 320 judul ini orang yang bisa menulis buku sebanyak itu melakukan dengan mudah plagiasi? Ya itu ya. Terus perlu diketahui bahwa dengan umur 64 tahun saya lama di lingkungan studi teologi, tentu saya banyak belajar ya dari berbagai sumber ya. Dan bisa saja saya menjadikan buku sebagai anchor-nya ya. Tapi plagiasi itu tuduhan yang bermuatan pidana. Karena itu pencemaran nama baik. Kalau itu terbukti ya nggak apa-apa. Kalau tidak terbukti itu pencemaran nama baik. Dalam dunia akademis itu penghinaan. Ya, penghinaan. Nah, oke, saya kira cukup begitu saja. Nanti kita lihat ke depan. Ya, oke, kita lihat pria usia 23 tahun mahasiswa NTT. Oh ya, sebelum saya lanjutkan kepada Bapak yang tulis pertanyaan ini, terima kasih untuk perhatiannya. Bapak terbeban, merasa tidak, merasa kurang sejahtera, nggak apa-apa Pak. Diam. Ya. Diam. Oke. Pria usia 23 tahun, mahasiswa NTT sekarang.
Saya mau bertanya bagaimana caranya keluar dari ketertekanan. Saya selalu tertekan misalnya ketika saya mau presentasi atau hal baru yang belum pernah saya lakukan. Oh, ini soal studi ya, gampang. You harus menguasai bidang yang kau geluti dan berlatih dulu sebelum presentasi. Kalau perlu ngajak orang duduk dan kamu berikan presentasi, lalu kamu tanya bagaimana presentasi saya. Ada kekurangan kelemahan di mana. Kalau satu kali kau belum puas, buat dua kali. Sampai kau punya keyakinan diri dan nanti kamu akan bisa melewati masa-masa stres ini. Mantap. Dari pria usia 38 tahun pengangguran, ya, Papua Barat pengangguran. Kok ada pengangguran? Salam Pak, aku mau menanyakan kepada Pak Pendeta, kenapa Tuhan Yesus menciptakan aku banyak sekali kekurangan? Aku seorang yang gagap dalam berbicara. Aku juga memiliki lidah yang telor, lidah pendek. Aku juga memiliki fisik yang lemah. Selama ini aku bingung talentaku sebenarnya apa. Dan aku juga tidak berhasil dalam studi kuliah aku tidak selesai kuliah. Aku ingin sekali menjadi seorang politikus dan seorang pegawai pemerintah, tapi itu semuanya tidak terwujud. Aku merasa dunia tidak adil kepadaku. Aku juga seorang broken home. Aku juga seorang yang beragama Katolik. Ibu atau mamaku setiap hari Minggu selalu melayani di gereja dan selalu rajin beribadah di lingkungan. Dan selalu menyembah dan berdoa kepada Bunda Maria. Tapi semua doa-doa dari mamaku tidak memberi berkat kepada aku dan kakak perempuanku. Yang jadi pertanyaan, apa keluargaku ini ada kutu keturunan atau tidak? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Setiap orang punya keistimewaan. Jadi kamu harus menerima dirimu dulu. Kamu jangan marah terhadap Tuhan. Karena kamu punya keistimewaan yang belum kamu temukan. Jadi kalau keadaan kamu misalnya bicara tidak lancar, ya kamu jangan jadi politisi, nanti kamu nggak bisa pidato. Berarti bukan bidangmu. Coba kamu cari bidang lain, pasti ada. Lalu kamu tadi cerita bahwa doa-doa mamamu tidak dijawab. Mungkin bukan tidak dijawab, belum dijawab. Atau sudah dijawab tapi kamu tidak tahu. Jawaban Tuhan tidak selalu seperti yang kita mau. Jadi sekarang kamu belajar ya untuk menerima keadaan dirimu dulu. Lalu kamu temukan apa kelebihanmu dan kembangkan kelebihan itu. Tuhan sayang kamu. Kamu berharga bukan kamu punya lidah bagus, wajah penampilan bagus. Kamu berharga karena Tuhan sayang. Tuhan menghargai. Kamu berharga di mata Tuhan. Jangan mencita-citakan apa yang bukan bagianmu dan bukan porsimu. Sukacitalah nak. Girangkan hatimu nak. Berprestasilah sampai kamu jadi hadiah buat mama. Ya, oke? Tuhan memberkati. Oke. Luar biasa. Dari wanita usia 30 tahun. Sebelumnya saya juga mau menceritakan kesaksian saya di tengah-tengah penderitaan yang saya alami. Saya belajar banyak hal untuk mengampuni, sabar, mengikhlaskan semuanya. Dan sekalipun penderitaan yang saya alami sempat membuat saya stres dan depresi. Tapi saya bangkit terus mencari Tuhan Yesus sehingga saya dipulihkan dan sembuh. Saya juga sebenarnya sudah didoakan hamba Tuhan di tempat saya berada untuk doa pelepasan. Jadi saya rasa tidak usah didoakan lagi karena saya juga malu. Yang hanya perjanjian nenek moyang dengan kuasa kegelapan itu sempat kami doakan. Tapi saya tidak tahu perjanjian iblis dengan nenek moyang dengan benda atau pakai apa untuk putuskan. Saya harus berdoa bagaimana supaya perjanjian nenek moyang hancur dalam nama Yesus atau darah Yesus. Apakah berdoa kutuk satu kali langsung? Soal kamu ada kutuk atau tidak, kamu doa dulu. Kalau memang ada kutuk yang masih terikat, nanti ada tanda-tanda. Tuhan pasti bicara. Biasanya ya, tidak selalu ya.
Jika orang memperkarakan hal ini, nanti ada hal-hal yang dialami, misalnya mulai ada serangan fisik, ada suara aneh, tak di atas, duk di tembok, ada bau seperti kawat hangus, atau bau kemenyan, bunga, wangi, bau busuk. Biasanya ada yang begitu-begitu. Biasanya. Jadi ketika mau mempersoalkan adanya kutuk, malah ada manifestasi kuasa gelap di sekitarmu. Jika itu terjadi, usir dalam nama Yesus. Anda bisa mengusir sendiri. Tapi kalau Anda perlu pelepasan, Anda cari pendeta untuk mendoakan, melepaskan. Kalau di Jakarta Anda bisa datang ke Mall Arta Gading, Anda bisa menghubungi pendeta di sini untuk mendapat pelayanan pelepasan. Tuhan memberkati. Dari pria usia 19 tahun belum menikah, Salom Omera, saya baru saja putus dengan pacaran agama, beda agama. Tapi saya terlalu sulit untuk melupakannya. Sulit move on ya. Sebenarnya sudah berkali-kali hubungan putus nyambung. Kami kembali pacaran itu juga karena saya tidak bisa melupakan dia karena sudah dibuat nyaman. Saya harus bagaimana untuk move on dengan mudah. Bantu saya Om. Yang pertama kamu harus berpikir, belum tentu kamu bahagia menikah dengan dia. Lebih baik kamu sakit 3 bulan daripada sakit 30 tahun. Jadi kamu lebih baik putus karena dia bukan orang seiman. Kalau kamu nekat kamu akan menyesal. Umurmu 19 tahun. Kamu belum waktunya pacaran. Tahu? 10 tahun lagi baru kamu pacaran, nak. Kalau sekarang kamu malah menyanyiakan kesempatan untuk memaksimalkan potensi, belajar, dan punya keahlian tertentu. Jangan pacaran dulu. Itu nasihat Om Eras. Jangan pacaran dulu. Dari wanita usia 48 tahun menikah di Banjarmasin. Saya minta maaf karena saya bukan jemaat Pak Eras, tapi saya minta tolong pendapat Bapak agar saya tidak salah mengambil keputusan. Saya sudah menjadi jemaat satu gereja, tapi saya sering ikut kebaktian lingkungan di sebuah gereja lain, di mana istri pendeta itu teman baik saya, Pak. Mereka baik sama saya, tapi setiap khotbah saya merasa teks dengan yang diterangkan sering gak nyambung. Dan saya ingin meninggalkan kebaktian lingkungan tersebut, Pak. Apakah tindakan ini salah? Soalnya mereka sangat baik sama saya dan mereka sering menolong saya dalam pemikiran maupun tenaga. Kamu hadir di tengah-tengah persekutuan itu bukan hanya menerima berkat, tapi juga memberi berkat. Pengetahuanmu yang kamu dapat dari saya bisa kamu bagikan. Kalau situ khotbahnya antara teks dengan yang dijelaskan nggak nyambung, ya kamunya yang nyambungin. Kamu yang nyambungin, nak. Supaya kamu bisa jadi berkat untuk mereka. Ya, saya kira itu saja. Tetaplah di situ untuk sementara waktu. Sementara itu kamu bisa ikuti khotbah lewat saya. Dan kamu jadi berkat di situ, ya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang.